Oke, selamat datang kembali di channel Auli di Respector. Di video kali ini kita akan membahas tes atau simulasi ujian untuk pengambilan sertifikasi Microsoft Office Specialist. Nah, di video kali ini karena kita di video sebelumnya sudah membahas tentang Word Associate 2019 Practice Exam 1 yang training mode. Nah, di video kali ini kita akan mencoba di testing mode lagi. Kita akan mencoba testing mode. Oke, apa perbedaannya? Kalau di training mode ini itu adalah mode latihan dan waktunya itu tidak terbatas. Sedangkan testing mode itu adalah seperti kita melaksanakan ujian yang sesungguhnya. Jadi ini hanya ujian tes. Jadi itu ada batasan waktu tertentu. Oke, langsung saja kita ke testing mode. Klik aja testing mode. Baik, sekarang kita ada di ujian project. Sekarang kita berada di project 1 dengan tugas yang pertama. Di sini perintahnya kita disuruh untuk on the last page below the heading weekly rental, convert the table to text, separate the data by tab. Mari kita cari weekly rental. Berarti table ini kita klik, kemudian kita pergi ke layout. Nah, setelah itu kita pergi ke data, group data, baru convert to text. Nah, di sini kita pastikan separate text width-nya itu adalah tab. Oke, seperti perintah di sini. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah selesai tugas yang pertama. Kita selanjutnya tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kita disuruh untuk memberikan link pada teks kalimat log cabin ke web ini. Oke, kita cari di sini. Cari di sini log cabin. Log cabin itu ada terletak di respect. Ini dia. Terus kita blok. Kemudian kita ke menu insert. Dan kita klik link. Kemudian kita pergi ke existing file or website. Kemudian kita tulis http -2 given wiki. Dan kita klik OK. Nah, sekarang di sini sudah ada linknya ya. Sudah selesai tugas yang kedua. Kita pergi ke tugas yang ketiga. Insert a continuous section break on the second page just before the heading affordable phrasing. Kita ke menu home. Kita klik find. Terus kita ke heading. Kita cari affordable phrasing. Nah, kemudian di sini perhatikan, kita pastikan kursornya ada di sini. Kemudian kita pergi ke layout, menu layout, kemudian ke bricks, kemudian kita klik continuous. Oke, selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang keempat. In the piece list, refresh the bullets for the text living area sampai dryer with the graphic trees PNG. Locate the geometric template folder. Oke, kita cari. Oke, ini dia list, bullet list. Di sini kita blok. Kemudian di sini dia untuk mengganti list ini ya, tanda list ini, ada daftar ini. Kita pergi ke home, terus kita ya,
Kemudian kita define new bullet. Di sini di bullet karakter kita pilih yang picture. Kita tunggu. Kemudian kita insert picture-nya itu from a file browse. Oke. Lokasinya ada di geometric templates folder. Kita cari. Dia itu biasanya terletak di dokumen. Nah, di sini ya, geometric template. Ini ada gambarnya ya. Kita insert. Nah, di sini ya, listnya itu, daftarnya itu berbentuk font. Seperti yang di sini perintahnya, tris.png. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah berubah ya. Daftar, ya ikon daftar ini berubah jadi pohon. Nah, karena sudah selesai tugas yang keempat, kita pergi ke tugas yang kelima. Di sini tugasnya adalah apply the simple frame black style to the floor plan on the first page. Oke, kita cari gambar. Ini dia floor plan ya. Kita klik gambarnya. Kemudian kita pergi ke picture format. Di picture stylist kita cari yang namanya simple frame black. Oke, kita cari, kita lihat satu-satu. Ini simple frame white. Kalau ini black, nah kita cari yang di barisan yang hitam ini ya. Double frame black bukan. Thick matte black bukan. Nah, ini dia simple frame black. Kita pilih yang ini. Oke, sudah. Karena project yang pertama sudah selesai, mari kita klik create project untuk melihat hasilnya. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke project yang kedua. Di sini kita langsung ya, place the last paragraph beginning with note into the text box at the bottom of the page. Cari, ini dia paragraf ya. Ini katanya letakkan paragraf terakhir dimulai dari note sampai titik ya. Kemudian kita copy. Terus kita letakkan di sini into the text box. Ini text box yang ada terletak di bawah halaman. Lalu kita klik di sini. Kemudian kita klik. Ya sudah ya. Sudah selesai. Kita masuk ke tes yang kedua. Modify the wall document so the top and bottom margin are 1 inci and the left and right margin are 1. Oke, kita pergi ke layout. Kita taruh di luar dulu ya nih kursornya. Kita ke layout, ke margin. Kemudian custom margin. Di sini marginnya kita disuruh untuk bagian atas dan bawah margin itu adalah top and bottom itu 1. Ya betul. Kemudian kiri dan kanan itu 1,5 inci. Ini 2 inci kita turunkan jadi 1,5 inci. Kita yang kanan juga kita ubah 5 inci. Kemudian di sini perhatikan wall document. Nah, di sini kita apply itunya itu wall document ya. Terus kalau sudah selesai kita klik OK. Oke, sudah selesai. Kita pergi ke tes yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk merubah style gaya dokumen kita. Jadi line sample. Kita pergi ke design. Kemudian di dokumen formatting. Ini kita pilih ya, scroll down. Kita cari yang namanya line sample. Basic elegant. Basic simple. Basic stylish. Black and white. Kan? Black and white. Kan? Bukan. 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 Kan? Nah, ini dia. Line sample. Kita klik.
Nah, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tes yang keempat. Di sini apply a box border around the inner document. A solid line 1,5 point white thick blue color except all other default. Di sini kita disuruh untuk memberikan box border ke dokumen kita ini. Caranya itu kita pergi ke desain, kemudian kita ke page border, di setting bagian fake border, setting kita pastikan kita pilih yang box. Kemudian solid line yang ini kita pilih stylenya. Kemudian width-nya 1,5 point. Kemudian light blue color, ubah colornya jadi light blue. Ini dia, kita pilih light blue. Kemudian kita sudah selesai. Kita pergi ke tes yang kelima. Di sini disuruh untuk memasukkan JPEG photo locate in the image template folder between the heading and the first paragraph. Ini kita bisa katakan apps di antara heading dan first paragraph. Kita letakkan kursor kita di sini antara judul dan paragraf, awal paragraf. Kemudian kita pergi ke insert, pergi ke picture, di paste. Ini langsung di folder geometric template, kita klik aja langsung apps, kita insert. Kemudian perintahnya apply text parsing. Text parsingnya kita ganti ke high. Sekarang menjadi seperti ini. Kita baca ulang. Kalau sudah betul. Kalau sudah selesai, kita langsung aja create project dengan project ini. Selanjutnya kita memasuki project yang ketiga. Di tugas yang pertama, on the first page, sort the table alphabetically by flavor from A to Z. Kita pergi cari, ini dia di awal paragraf, di awal halaman. Kita disuruh untuk mensorting berdasarkan alfabetnya. Di sini karena tidak berurutan, maka di sini kita disuruh untuk mengurutkannya sesuai abjad. Kita klik tabelnya, kemudian kita pergi ke layout, terus kita sort nih, sort. Kemudian bagian ini perhatikan karena kita disuruh untuk yang di bagian flavor aja, kita klik sini sort by flavor, bukan yang ini ya, flavor of the, bukan, tapi yang flavor ini yang kita urutkan itu yang flavor ini, baris ini ya. Kemudian tipe-nya itu from A to Z, jadi teks ya. Kemudian ascending, kalau descending itu kebalikannya, Z ke A. Oke, langsung saja klik OK. Perhatikan itu ya, jangan sampai salah. Saja kita klik OK. Nah, di sini kita bisa perhatikan di bagian baris ini C, F, J, P, W. Sekarang sudah berurutan. Tugas 1 sudah selesai, kita pergi ke tugas yang kedua. On the second page below the heading K, please convert the text the vertical as to screen. Less with default bullet. Nah, selanjutnya di halaman yang kedua, di bawah heading, di bawah judul K cleans, kita di sini bagian ini di vertical sampai ke ice cream, you scream, kita convert jadi list with default bullets. Kita jadi suatu daftar ya, daftar titik. Kita klik gini. Nah, sekarang sudah selesai. Terus kita pergi ke task yang ketiga, tugas yang ketiga. On the first page, immediately before the quit will of the unique sort like GT insert
an Austin quit text box. Move the quit into the back text box. Di halaman yang pertama, kita taruh kursor kita di sini. Kemudian kita insert Austin quit text box. Kita klik insert. Kemudian text box, kita cari yang namanya text box Austin quit. Yang ini. Kita klik. Oke, sudah. Terus yang teks di bawah ini kita copy, kita cut. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Pastikan pastanya itu yang ini ya, hanya teks saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke yang tugas yang keempat. Apply the fine brush artistic effect to the screen graphic. Ya, screennya. Ini diperintahkan kita untuk memberikan efek artistik ke gambar ini. Kita pergi ke picture format. Kita klik dulu gambarnya. Ke picture format. Kemudian artistic effect. Kita cari fine brush. Bukan. Nah, ini dia fine brush. Yang sudah menjadi gambar ini sudah menjadi memiliki efek artistik, efek fine brush. Dan kita pergi ke tes yang berikutnya. Apply the 3D rotation parallel of axis 1 right figure effect to the screen graphic. Sekarang kita disuruh lagi untuk memberikan efek ke gambar ini jadi 3D rotation. Kita pergi ke picture format, picture effect, kemudian 3D rotation. Di bagian parallel kita cari of axis 1 right. Nah, yang ini dia of axis 1 right. Nah, sekarang sudah selesai project yang integrate project. Oke, selanjutnya kita berada di project yang keempat. On the last page, bookmark the heading word class as a result. Name the bookmark result. Kita pergi ke paragraf yang terakhir. Nah, di bagian ini kita blok. Kemudian kita ke menu terus bookmark. Kita ketik di sini results. Kita klik update. Sudah selesai. Kita ke tugas yang kedua. Immediately below the head table of content that display only the following steps. Kita pergi ke table. Kita klik. Kemudian kita pergi ke reference dan table of content, custom table of content, kemudian formatnya formal, kemudian option caption. Kita klik di caption terus 4. Kemudian heading 1 2, heading 2 3, title 1. Oke, sudah selesai. Kita oke. Baru kita
Oke, sudah selesai. Kita pergi ke tugas yang ketiga. The bottom of the last page, yang terakhir. Read a table from the text recipient to the end of the document. Read the table with 5 kolom with an automatic fixed column weight separate by types. Oke, di sini kita menjadikan teks ini menjadi sebuah tabel. Kita blok dari result name sampai ke bawah. Kemudian kita pergi ke insert, ke table, convert text to table. Perhatikan di sini create the table with 5 kolom. Ini table size kita jadikan 5. Di sini sudah 5. Kemudian automatic fixed column width. Auto fit behavior kita jadikan yang auto. Kemudian separate by text. Di sini separate text tab. Oke, klik oke. Nah, kemudian di sini apply the read table type doc lesson 1 table style. Kita pergi ke table design. Kemudian table style kita di sini klik tanda panah ini. Kemudian kita cari doc lesson 1 grid table. Grid table 5 drop action 1 grid table for doc. Ini dia grid table 5 doc action 1. Kita klik oke, sudah selesai. Karena sudah selesai tes tugas yang ketiga, kita pergi ke tugas yang keempat. In the sidebar on page 3, change the bullet of the scale result list to a solid square to match the other list. Kita pergi ke halaman ke 3. Bukan, halaman yang kedua ini. 1, 2, 3 ya. Kita cari SKI result. Ini dia. Nah, di sini kita disuruh untuk merubah icon daftar ini jadi solid square, kotak seperti yang di atas ini. Caranya kita pergi ke home, kemudian di sini kita klik, kemudian kita ubah jadi ini. Oke, sekarang sudah sama dengan yang di atas. Oke, sudah selesai tugas yang keempat. Kita pergi ke tugas yang kelima. Resolve the comment on the last page. Kita pergi ke page yang terakhir. Di sini ada komen, ya. Di sini kita disuruh untuk resolve. Kita klik di titik 3 ini dan resolve thread. Oke, sudah selesai. Kemudian kita, karena project yang keempat sudah selesai, kita pergi create project lagi. Klik create project. Oke, selanjutnya kita berada di project yang kelima. Buat tugas yang pertama, format the document into 2 columns beginning with the heading 1.1 select root and travel it until of the end of the document. Ini dari sini kita blok sampai bawah. Kemudian kita pergi ke layout, kita ke kolom, kita jadikan yang tuh, kita klik aja langsung tuh. Sekarang sudah selesai. Karena tugas yang pertama selesai, kita pergi ke tugas. Karena di sini kita disuruh untuk merubah EndNote number format to 1, 2, 3 at the end of the subtitle improving and protect journalism change 1900 dan insert an EndNote that read http www.spj.org. Di sini kita disuruh untuk sini kita improving protect journalism since 1909. Klik di sini ya.
kita pergi ke reference, kemudian kita klik di sini footnote and endnote. Di sini change the endnote number format. Di sini karena posisinya masih footnote, kita ganti menjadi end. Kemudian di sini end of document, kita klik. Kemudian number formatnya 1 2, oke. Oke, sudah. Kemudian karena sudah dirubah ini, yang asalnya footnote kita ganti ke endnote, end of document, yang format nomornya 1 2 3, kita insert. Oke. Kemudian kita tulis di sini. Kita lihat apakah sudah 1 2 3. Ini ya 1 2 3 ya. Kemudian kita tulis di sini http www org Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke tas yang ketiga, on the second page. Kita klik yang ini, grafik ini. Klik ini, garis ini. Kemudian kita ubah colorful line. Kita ganti gambarnya. Warnanya kita ubah ya menjadi seperti ke Smart ID Design. Nah, sebelumnya kita klik di sini. Dan Smart ID Design, change color seperti colorful. Accent color 5 atau 6. Nah, ini dia. Oke, sudah. Kita pergi ke yang tugas yang keempat. Add a full step to the diagram rocket at the end of the document and add the text be accountable and transparent to the new set. Oke, kita di sini klik grafik ini. Terus nih ada tanda panah kecil ini, kita klik sini. Dan kita enter. Terus kita tulis be accountable and transparent. Oke, sudah selesai. Nah, kita pergi ke tugas yang kelima. Move the smart item from the section text to the first page. Place it between the heading on cut of it. Kita pergi ke atas. Dan kita taruh di sini. Ya. Grafik ini tadi kita pindahkan ke atas. Kita cut. Kemudian kita taruh ke atas sini. Oke, sudah selesai. Great project. Kita berada di project yang sini kita disuruh untuk display, tampilkan the paragraph marks the document. Klik ke menu home dan di paragraph klik. Kita pergi ke tes. Tugas yang kedua, use the document inspector to remove all of the header, footer, and watermark from the flyer. Save all other hidden properties. Kita pergi ke file, ke info, kemudian check for issues, inspect document. Kita inspect. Kemudian di sini kita disuruh untuk meremove semua header, footer, dan watermark. Di sini header, footer, and watermark kita remove.
Terus kita close. Kita pergi ke tes yang ketiga. Apply to the comment by typing green. Nah, kembali. Kita pergi ke review. Terus kita ke di sini ya, komen, kita klik next. Nah, di sini shall this be green or black theme? Kita klik green. Kita tulis green. Kita klik green. Kemudian kita bisa control enter atau klik ini. Nah, kemudian kita pergi ke task yang keempat, tugas yang keempat. On the first page, apply the heading to style to the heading, preventing place and fix. Ini ya, kita blok, kemudian pergi ke home, kita jadikan heading to, ya. Oke, sudah selesai. Dan kita pergi ke tugas yang kelima, assign the table size to automatically fit to the table content. Ini tabelnya, kita klik di sini. Kemudian pergi ke layout, kemudian auto fit content. Sudah. Nah, sudah selesai project yang kanan, kita create project. Nah, sekarang kita berada di project 7. Tugas yang pertama, change the status property of the document to draft. Kita pergi ke file, info, yang di sini yang tidak ada ya di property. Soal property. Cari di sini status is draft. Ya, draft. Dan kita pergi ke tugas yang kedua, place the registered trademark symbol after the heading. Kita disuruh untuk memasukkan simbol registered trademark. Kita pergi ke insert, ke simbol. Oke, kemudian kita pergi ke more symbol. Terus ke special character. Kita pilih yang trademark. Oh, register ya, registered trademark. Nah, ini ya, yang R. Bukan yang trademark ya, bukan. Yang register. Kita insert. Close. Ya. Ini kita pergi ke tugas yang ketiga. Apply the text effect smell cups to the tree front of head. Oke. Saya pilih di sini. Trademark. Terus kita kontrol. Kita blok lagi register. Kontrolnya jangan dilepas. Dan copyright lagi. Kemudian kita pergi ke home. Kita klik yang ini. Paragraph setting. Maaf, salah. Di font ya. Font. Kita klik ini. Kemudian kita contreng yang small caps. Klik oke. Sekarang sudah selesai. Kita pergi ke tugas yang keempat. Enable change tracking on this document and log it with the password legal. Ini mengaktifkan tracking. Kita pergi ke review. Kemudian track change. Kita for F kita yang ini of tracking. Kita tulis legal. Ilegal. Maksudnya itu legal ya. Klik OK. Sekarang sudah dalam mode track. Dan kita pergi ke tes yang kelima. At the bottom of the page, add a comment where you saw at the end of the lesson ends
The thread shall we explain fair use law dari ya kita blok. Kemudian di sini kita tambahkan komen. Ini kita ke review neo comment. Terus kita tulis di sini all explain law. So we explain fair use law. Ya, selesai semua. Kita klik create project. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, sudah betul semua. Kita finish. Yes. Kita exit. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa cek di sini. Kita lihat. Ini Word Associate 2019 Practice Exam for Testing. Di sini tim span-nya kita menghabiskan waktu sebanyak 34 menit dari 50 menit yang diberikan. Lihat kategorinya Microsoft Office 2019, produknya Word, modenya yang testing, skornya 35 dari 35. Artinya kita benar 35 dari 35 projectnya. Project yang diberikan pada exam ini, ujian ini. Minimal passing skornya itu 25 per 35. Oke. Di sini kita bisa lihat yang benar semua. Oke. Sampai di situ. Semoga video ini bermanfaat dan kawan-kawan bisa praktekkannya langsung. Apabila kawan-kawan memiliki kesulitan, bisa saja komen di kolom komentar bawah ya. Bisa saja tanya-tanya kepada saya jawab. Oke, selamat ujian sertifikasi Microsoft Office Specialist. Kawan-kawan berhasil dan mendapatkan nilai yang maksimal dan yang terbaik.